Average down bisa menjadi strategi yang sangat jitu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, tetapi bisa juga menjadi jebakan. Tuliskan pengalaman Anda saat Anda melakukan average down untuk menjadi pembelajaran kita bersama, dan mungkin itu juga bisa menjadi topik pembahasan selanjutnya di channel ini. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, ketika kita membeli saham dan sahamnya terus mengalami penurunan, tentu salah satu yang ingin kita lakukan adalah average down. Kita kembali mengakumulasi saham pilihan kita di harga yang lebih di bawah lagi. Seperti contoh, mungkin ketika kita membeli sahamnya ada di harga 1.000, tentu ketika dia turun ke 800, kita mau melakukan akumulasi dengan membeli di harga 800, karena dengan kita melakukan pembelian di harga 800, secara rata-rata pembelian kita itu akan berkurang, apalagi jika jumlah pembelian kita di tahap selanjutnya itu lebih besar daripada tahap sebelumnya. Memang hitung-hitungan di atas kertasnya seperti itu, tetapi pada kenyataannya banyak orang yang setelah melakukan average down justru tidak tahan dan akhirnya memilih cut loss. Cut loss di posisi bukan saja rugi dengan harga pembelian awal, tapi juga rugi dengan pembelian-pembelian selanjutnya. Nah, apa yang salah dengan average down? Padahal sebenarnya average down juga bisa menjadi solusi yang terbaik saat harga saham yang kita beli terus mengalami penurunan. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan average down, yaitu yang pertama, ketika kita melakukan average down, pastikan saham yang kita beli kinerjanya tidak sedang mengalami penurunan. Karena apa? Karena ketika kita membeli saham yang kinerjanya sedang mengalami penurunan, berarti itu memang lagi dalam fase downtrend, yang membuat ketika kita kembali melakukan average down, harganya besar kemungkinan masih akan terus turun. Kinerja perusahaan jelas sekali sangat mempengaruhi harga saham. Maka ketika Anda terus memaksakan untuk melakukan average down di saham yang kinerjanya terus menurun, berarti Anda sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya kalaupun Anda masih bisa mendapatkan keuntungan itu sangat lama. Karena seperti ini, ketika harga saham sedang dalam masa downtrend, tentu memang akan ada di titik di mana dia akan kembali rebound dan menunjukkan tanda-tanda untuk dia masuk pada fase uptrend. Namun antara fase downtrend dan uptrend ini biasanya juga ada, sekalipun mungkin tidak selalu, tetapi sebagian besar pasti akan masuk di masa sideways-nya dulu. Nah, di masa sideways ini tentu kita tidak dapat memastikan berapa lama dia akan seperti itu. Bahkan terkadang ketika memasuki masa sideways karena ada tanda-tanda saham itu kinerjanya membaik, namun ketika ada satu sentimen lagi yang negatif berkaitan dengan saham pilihan kita, biasanya bukan justru dia masuk ke fase uptrend, dia malah akan melanjutkan lagi fase downtrendnya. Jadi pastikan ketika Anda membeli saham dan saham itu sedang downtrend dan dia juga sedang mengalami penurunan kinerja, jika Anda masih ingin menahan saham tersebut, sebaiknya hindari dulu untuk Anda melakukan average down. Kesalahan yang kedua yang menjadi jebakan saat kita melakukan average down adalah kita melakukan average down di saham yang secara valuasinya mahal. Untuk suatu saham yang valuasinya sudah mahal, ketika dia turun, sekalipun kinerjanya bagus, biasanya besar kemungkinan dia akan terus mengalami penurunan. Kenapa? Karena dia sedang mencari harga wajarnya.
Oke, kinerjanya naik, tetapi dia akan tetap mencari harga wajarnya. Nanti juga di situ kan kita tahu bahwa market juga ada banyak kepentingannya di dalamnya. Bisa jadi justru fase itu justru dimanfaatkan oleh mereka yang ya suka menggerakkan harga saham atau mampu menggerakkan harga saham dalam waktu sesaat untuk kemudian membawa saham itu terus mengalami penurunan, sehingga bagi mereka yang tidak tahan terus melakukan penjualan karena panic sell. Tetapi nanti saat sampai di bottomnya juga pasti dia akan naik lagi karena kinerjanya bagus. Tetapi itu biasanya akan terjadi ketika dia sudah mencapai valuasi yang minimal wajar, ya. Tidak usahlah menunggu valuasinya sampai terdiskon, tetapi minimal dia sampai di valuasi wajarnya. Baru bisa jadi dia di situ mulai akan sideways atau mungkin mulai akan rebound lagi. Nah, ini yang kesalahan kedua ketika kita melakukan average down, yaitu kita melakukan average down di saham yang sebenarnya secara valuasinya lagi mahal. Kesalahan yang ketiga dalam melakukan average down adalah tidak sabar, ya. Untuk melakukan average down kan kita tidak tahu, ya, kita average down-nya bulan Januari, apakah saham itu akan naik di bulan Februari, Maret, April, atau malah nanti Januari tahun depan. Bahkan bisa jadi Januari 2 tahun depan. Maka melakukan average down tanpa ada kesabaran itu sama sedang Anda masuk dalam jebakan. Kalau Anda tidak sabar menunggu fase saat dimana saham Anda itu naik dan kemudian Anda berusaha untuk average down, maka besar kemungkinan emosi Anda akan terganggu dan Anda akan membuat keputusan yang paling berat dalam investasi saham, yaitu cut loss. Jadi tanyakan dulu, apakah Anda cukup kuat untuk bersabar entahkah 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih menunggu saham pilihan Anda ini yang Anda bela-belain Anda average down, harganya kembali naik dan mencapai target yang sudah Anda tentukan. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Nah, masuk ke kesalahan yang keempat, yang juga seringkali diabaikan oleh sebagian investor ketika melakukan average down adalah menggunakan modal yang tidak tepat. Istilah saya di video sebelumnya ini adalah modal yang tidak berkualitas, atau lebih sering kita kenal dengan modal panas. Ketika Anda menggunakan modal panas dalam average down, sangat besar kemungkinan Anda akan melakukan cut loss. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan poin sebelumnya. Anda tidak akan sabar, Anda tidak akan mampu bersabar ketika Anda menggunakan uang panas. Apalagi hanya karena emosi Anda melihat saham pilihan Anda turun cukup dalam, 30% dari pembelian Anda, bahkan Anda berani berspekulasi melakukan pinjaman online untuk average down. Nah, ini akan menjadi jebakan yang sangat besar bagi Anda. Ketika dia turun, Anda terjebak floating loss di saham dan harus membayar bunga dari pinjaman online Anda yang cukup besar. Jadi teman-teman jangan salah, harga sahamnya turun, jangan gampang-gampang untuk average down. Kalau Anda sebenarnya tidak siap, tidak sabar, apalagi tidak punya uang, dingin untuk melakukan average down. Sering kita dengar orang istilahnya, kalau sahamnya turun bahkan saya mau gadai rumah. Nah, saya pikir ini tindakan yang terlalu berlebihan. Ya, kalau memang sahamnya turun ya tunggu aja waktunya untuk dia naik. Jika memang Anda sudah kehabisan modal, jangan paksakan untuk menggunakan modal panas. Tetaplah dalam posisi yang ya seperti itu. Kalau memang itu belum rezeki Anda, Anda tidak akan mendapatkan. Jangan Anda memaksakan, karena ya rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau kita berinvestasi dengan baik, kemudian memang kita juga masih floating loss, ya tidak apa-apa. Tunggu saja saat yang tepat. Kan kalau kita beli perusahaan yang bagus, itu pasti akan kembali ke harga wajarnya. Nah, ini yang bisa menjadi kesalahan juga dalam ketika kita melakukan average down. Jadi tidak menutup kemungkinan
Ketika Anda menonton video ini, Anda sekarang mungkin lagi berhadapan dengan situasi yang sama. Setidaknya perhatikanlah 4 hal ini bisa Anda jadikan acuan, yaitu yang pertama, jangan average down di saham yang kinerjanya menurun. Yang kedua, jangan average down di saham yang valuasinya sudah mahal. Yang ketiga, jangan average down apabila Anda tidak sabar. Dan yang keempat, jangan average down menggunakan modal panas. Tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG. Investor harus selalu gembira.